Apa yang bikin pemain keturunan Indonesia Belanda, Kelvin Verdonk, begitu spesial di lapangan hijau? Bek yang baru saja debut di timnas Indonesia ini terus mencuri perhatian, termasuk dalam pertandingan NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard. Di video ini, kita bakal bongkar rahasia di balik performa impresifnya. Yuk, kita mulai. Bek kiri timnas Indonesia, Kelvin Verdonk kembali mendapatkan menit bermain di NEC Nijmegen. Verdonk menjadi starter saat NEC menjamu Sparta Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025, Minggu, 15 Desember 2024. Malam waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdonk pun bermain selama 90 menit penuh. Pemain keturunan Aceh ini bermain cukup solid di sepanjang pertandingan. Bahkan, beberapa situs web memberinya nilai di atas 7. Sayangnya, penampilan Kelvin Verdonk tidak cukup membuat NEC Nijmegen meraih kemenangan. Tim asuhan Roger Meijer harus berbagi skor 1-1 dengan Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam bahkan mampu unggul lebih dulu berkat gol dari Camille Negli di menit ke-84. Beruntung, NEC Nijmegen mampu mengakhiri laga dengan skor 1-1 berkat gol penyimbang dari Ivan Marquez di menit ke-90. Hasil ini membuat NEC Nijmegen masih terpaku di papan tengah klasemen sementara Eredivisie 2024-2025. Tim yang identik dengan warna merah dan hijau itu kini menempati posisi ke-12 dengan 17 poin. Di sisi lain, Sparta Rotterdam juga masih terjebak di zona degradasi. Tetangga Feyenoord itu kini menduduki posisi ke-16 klasemen sementara Eredivisie 2024-2025 dengan 12 poin dari 16 laga. Setelah hasil imbang kontra Sparta Rotterdam, NEC Nijmegen akan langsung mengalihkan fokus ke KNVB Beker atau ajang Piala Belanda. Turnamen itu juga memiliki gengsi yang tinggi. NEC Nijmegen akan bertandang ke Markas Heracles dalam ronde kedua KNVB Beker musim ini. Pertandingan itu rencananya akan digelar di RVA Sito, Kamis, 19 Desember 2024. Kelvin Verdonk, bek andalan NEC, bermain penuh selama 90 menit. Dan kalau kalian pikir, iya, biasa aja main 90 menit, tunggu dulu. Faktanya, ini nggak cuma soal stamina. Verdonk menunjukkan kelasnya sebagai bek yang kokoh, tenang, dan cerdas. Dia sukses meredam serangan lawan, terutama di momen-momen krusial. Tapi tahu nggak? Peran Verdonk nggak cuma soal bertahan. Di NEC Nijmegen, dia seringkali ikut membantu membangun serangan dari lini belakang. Dalam laga ini, akurasi umpannya mencapai tingkat yang mengesankan. Bahkan, beberapa kali dia jadi kunci dalam transisi permainan NEC. Bisa dibilang, dia ini ibarat penggerak roda tim. Tapi kok bisa, ya, dia seadaptif itu? Jawabannya mungkin ada di pengalamannya bermain di liga-liga Eropa sejak usia muda. Dari Feyenoord hingga Excelsior, Verdonk terbiasa menghadapi lawan berat. Semua itu ngebentuk insting bermainnya yang tajam. Ngomong-ngomong, gimana sih awal mula Verdonk bisa gabung timnas Indonesia? Ini menarik banget. Verdonk punya darah Indonesia dari sang ibu, dan itu bikin PSSI langsung kepincut. Setelah proses naturalisasi yang gak sebentar, dia akhirnya resmi berseragam merah putih. Tapi pertanyaannya, apakah Verdonk bisa langsung cocok dengan gaya bermain timnas? Meski baru debut, chemistry-nya dengan rekan-rekan di timnas udah mulai kelihatan, terutama dengan para pemain senior seperti Jordi Amat. Dengan tambahan pengalaman di NEC, Verdonk jelas jadi prospek cerah untuk pertahanan Indonesia. Lalu gimana NEC Nijmegen sendiri di Liga Belanda? Meski belum masuk kategori klub papan atas, NEC punya sejarah sebagai tim tangguh. Dan Verdonk adalah salah satu elemen penting di lini belakang mereka musim ini. Dalam laga melawan Fortuna Sittard, pertahanan NEC benar-benar diuji. Serangan demi serangan lawan terus datang, tapi Verdonk tetap solid di posisinya. Dia nggak hanya mengandalkan fisik, tapi juga kecerdasan membaca permainan. Banyak momen di mana dia berhasil memotong bola sebelum lawan masuk kotak penalti. Ini bukan hal yang mudah, loh, apalagi menghadapi striker-striker Liga Belanda yang terkenal gesit. Tapi tunggu dulu, ada satu hal menarik lainnya. Meski Verdonk udah tampil luar biasa, NEC Nijmegen masih punya masalah di lini depan. Banyak peluang yang terbuang, dan ini bikin kerja keras Verdonk di lini belakang terasa kurang dihargai. Coba bayangin, bertahan mati-matian, tapi tim gak bisa mencetak gol. Frustrasi banget, kan? Namun justru disinilah kelihatan mentalitas Verdonk.
Dia tetap konsisten sepanjang pertandingan, gak gampang terprovokasi atau kehilangan fokus. Ini ciri khas pemain yang punya jiwa pemimpin. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang pemain timnas Indonesia dan cerita menarik lainnya di dunia sepak bola, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita bakal bahas lebih banyak lagi.